Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. SDTBIS, School of Research, Multiple Intelligences, and Entrepreneurship. Visi SDTBIS membentuk generasi Qurani, cerdas, berjiwa riset, dan peduli lingkungan. Nah, teman-teman, hari ini Bunda akan menyampaikan siroh yang sesuai dengan judul kelas kita, nama kelas kita, yaitu tentang Ummu Salamah. Sebelum Bunda memulai sirohnya, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap Salamah adalah Hindun binti Huzaifah Abu Umayyah bin Mughairah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum dari Bani Makhzum. Ayahnya Hindun adalah putra dari salah seorang Quraisy yang diperhitungkan atau disegani dan terkenal dengan kedermawannya. Ayahnya dijuluki sebagai Za'ad ar-Rakbi, yakni seorang pengembara yang berbekal. Dijuluki demikian karena apabila dia melakukan safar atau perjalanan, tidak pernah lupa mengajak teman dan juga membawa bekal, bahkan ia mencukupi bekal milik temannya. Adapun Ibu Salamah bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah al-Haniyah dari Bani Faras yang terhormat. Di kemudian hari, Hindun binti Umayyah dikenal dengan Ummu Salamah. Di samping memiliki nasab yang terhormat ini, ia juga seorang wanita yang berparas cantik, berkedudukan, dan seorang wanita yang cerdas. Pada mulanya dinikahi oleh Abu Salamah Abdullah bin Abdil Asad al-Makhzumi, seorang sahabat yang agung dengan mengikuti 2 kali hijrah. Bersamaan dengan disobeknya naskah pemboikotan terhadap kaum muslimin dan kaum Abu Thalib, dan setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kembalilah sepasang suami istri ke Mekah bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian, manakala Nabi SAW mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, setelah peristiwa Baitul Aqobah Al-Kubra, Abu Salamah bertekad untuk mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berhijrah. Kisah hijrah mereka ke Madinah sungguh mengesankan. Maka mari kita dengar penuturan Ummu Salamah yang menceritakan dengan lisannya tentang perjalanan mereka tatkala menempuh jalan hijrah. Sebelumnya, bagi Abu Salamah, Ummu Salamah adalah sebaik-baiknya istri dari segi kesetiaan, ketaatan, dan dalam menunaikan hak-haknya sebagai istri terhadap suaminya. Ia senantiasa mendampingi suaminya dan bersama-sama memikul beban ujian dan kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Ummu Salamah dan suaminya hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya dengan meninggalkan harta, keluarga, kampung halaman, dan membuang rasa ketundukan kepada orang-orang zalim dan kaum kafir. Di Habasyah ini, Ummu Salamah melahirkan Zainab, kemudian Salamah, Durrah, dan Umar. Kisah hijrahnya Ummu Salamah dan Abu Salamah ke Madinah sungguh mengesankan. Maka marilah kita dengar penuturan Ummu Salamah yang menceritakan dengan lisannya tentang perjalanan mereka tatkala menempuh jalan hijrah. Ummu Salamah berkata, tatkala Abu Salamah tetap bersikeras untuk berhijrah ke Madinah, dia menuntun ontanya, kemudian menaikkan aku ke atas punggung onta dan membawa anakku Salamah. Selanjutnya, kami keluar dengan menunggang onta. Tatkala orang-orang dari Bani Mughairah melihat kami, segera mereka mencegatnya dan berkata, jika dirimu saja yang berangkat, maka kami tidak kuasa untuk mencegahnya. Namun, bagaimana dengan saudara kami, Ummu Salamah yang berasal dari Bani Mughairah ini?
apakah kami akan membiarkanmu membawa ke negeri asing?" Kemudian mereka merenggut tali kendala onta dari tangannya dan mencegah aku untuk pergi bersamanya. Ketika Bani Abdul Asad dari kaum Abi Salamah melihat hal itu, mereka marah dan saling memperebutkan Salamah hingga berhasil mengambilnya dari paman-pamannya. Mereka mengatakan, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak laki-laki kami bersamanya jika kalian memisahkan istrinya dari keluarga laki-laki kami." Mereka memperebutkan anakku Salamah lalu melepaskan tangannya. Kemudian anakku dibawa pergi bergabung dengan kaum bapaknya sehingga aku tertahan oleh Bani Mughairah. Maka berangkatlah suamiku seorang diri hingga sampai ke Madinah untuk menyelamatkan agama dan nyawanya. Selama beberapa waktu lamanya, aku merasakan hatiku hancur dalam keadaan sendiri karena telah dipisahkan dari suami dan anakku. Sejak hari itu, setiap hari aku pergi keluar ke pinggir sebuah sungai, kemudian aku duduk di suatu tempat yang menjadi saksi akan kesedihanku. Terkenang olehku saat-saat di mana aku berpisah dengan suami dan anakku, sehingga menyebabkan aku menangis sampai menjelang malam. Kebiasaan tersebut aku lakukan kurang lebih selama 1 tahun, hingga ada seorang laki-laki dari kaum pamanku yang melewatiku tatkala melihat kondisiku menjadi iba, kemudian berkata kepada orang-orang dari kaumku, "Apakah kalian tidak ingin membiarkan wanita yang miskin ini untuk keluar? Sungguh kalian telah memisahkannya dengan suami dan anaknya." Hal ini dikatakan secara berulang kali sehingga menjadi lunaklah hati mereka. Kemudian mereka berkata kepadamu, "Susullah suamimu jika kamu ingin." Kala itu anakku juga telah dikembalikan oleh Bani Abdul Asad kepadaku. Selanjutnya, aku ambil ontaku dan aku letakkan anakku di pangkuanku. Aku keluar untuk menyusul suamiku di Madinah. Ada seorang pun yang bersamaku dari makhluk Allah. Tatkala dia melihat desa Bani Umar bin Auf di Kuba, yang merupakan tempat di mana suami saya Abu Salamah berada di tempat hijrahnya, dia berkata, "Sesungguhnya suamimu berada di desa ini, maka masuklah desa ini dengan barokah Allah." Sementara Utsman bin Talhah langsung kembali ke Mekah. Nah, anak-anak yang solehah, Ummu Salamah adalah sosok ibu yang sangat sayang kepada keluarga dan taat kepada perintah Rasul untuk berhijrah. Walaupun rintangan yang luar biasa dalam perjalanan hijrah tidak menyurutkan keinginan beliau untuk hijrah. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah kita menyerah dalam menghadapi suatu masalah? Nah, mulai sekarang kuatkan tekad kita dalam mendapatkan tujuan kita. Jika tujuannya ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kita juga harus rajin belajar. Oke, terima kasih. Semoga kisah Ummu Salamah ini dapat menjadi teladan bagi teman-teman dan ambillah hikmahnya dari cerita atau kisah Ummu Salamah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Bunda Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.